بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Di siang hari ini kita insyaallah akan membahas surat Az-Zalzalah. Zalzalah itu artinya kegoncangan atau gempa. Namun yang dimaksud dengan gempa di sini gempa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Itu arti Az-Zalzalah. Surat ini diturunkan setelah Nabi SAW hijrah, atau disebut dengan surat Madaniyah. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Orang ini berkata, bukanlah untukku, bacakanlah untukku ya Rasulullah. Maksudnya bacakanlah ayat-ayat Al-Quran kepadaku. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bacalah 3 kali dari surat-surat yang diawali dengan Alif Lam Ra. Kemudian orang itu berkata kepada beliau, usiaku sudah terlanjur tua, sudah lanjut usia. Hatiku pun semakin mengeras dan lidahku sudah kaku. Artinya aku tidak sanggup membaca surat sepanjang itu dengan umurku ini. Beliau pun mengatakan, kalau begitu bacalah surat-surat yang diawali dengan Hamim. Dan itu dimulai dari surat Ghafir. Surat-surat yang agak sederhana. Orang itu berkata lagi, aku ini sudah tua dan lidahku kaku, sementara hatiku tidak sanggup memahaminya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, bacalah ayat-ayat tiga kali dari surat-surat yang berawalan Yusabbihu lillah. Dan itu dimulai dari surat Al-Hasyr. Maka orang itu mengatakan hal yang sama seperti perkataannya di awal. Beliau pun mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau agar membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Meskipun orang itu tidak sanggup membaca surat-surat tadi, dia tetap meminta agar Rasulullah SAW mengarahkan orang ini kepada surat yang mudah dibaca. Maka Rasulullah pun mengajarkan surat ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Sehingga ketika beliau selesai membaca surat ini, orang tersebut berkata, "Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai seorang nabi, aku tidak akan menambahkan amalan selain yang ditunjukkan ayat tersebut untuk selamanya." Kemudian orang itu pun berbalik, lalu Rasulullah SAW berkata, "Beruntunglah orang tadi, beruntunglah orang tadi." Kemudian dia mengatakan, lalu orang itu mendatangi beliau, maka beliau berkata kepadanya, "Aku diperintahkan pada hari raya Idul Adha untuk menjadikannya sebagai hari raya untuk umat ini." Lalu orang itu berkata kepada beliau, "Bagaimana pendapatmu jika aku tidak mendapati kecuali hanya domba betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya?" Beliau menjawab, "Tetapi hendaklah engkau memotong rambutmu, memotong kukumu, mencukur kumismu, dan mencukur bulu kemaluanmu." Yang demikian itu merupakan kesempurnaan kurbanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan juga Abu Dawud. Di dalam hadis ini yang menjadi poin intinya adalah keutamaan surat Az-Zalzalah. Surat yang membahas tentang hari kiamat. Surat yang menjelaskan tentang besar dan kecilnya amal tetap akan dihisab oleh Allah. Makanya surat ini disukai oleh si penanya. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan tentang tidak boleh seorang terlalu memaksakan diri membaca Al-Quran, apalagi lagi jadi imam, kecuali sesuai dengan apa yang dia hafal atau sesuai dengan kesanggupannya. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kemudian ketiga, dalam hadis ini dijelaskan tentang kurban, bahwa berkurban itu boleh menggunakan hewan betina, yaitu unta betina, sapi betina, atau kambing betina. Kemudian yang keempat, beliau menganjurkan orang tersebut untuk membersihkan rambut dan kuku dengan cara dicukur. Tapi kita masuk pada suratnya. Surah Az-Zalzalah, surah Madaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma'idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan tentang beritanya, karena sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas perbuatan mereka. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi,
niscaya dia akan melihat balasan kebaikannya itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji sawi pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ibnu Abbas mengatakan mengenai firman Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Maksud gempa di sini atau goncang di sini adalah gunung itu bergerak dari bawahnya. Bayangkan gunung itu kalau bergerak dari bagian bawah pasti terjadi gempa. Ya, biasanya gempa itu terjadi di tempat-tempat di mana di situ ada gunung besarnya. Ya. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, yakni bumi akan melemparkan isi perutnya yang terdiri dari mayat-mayat. Demikian yang dikatakan oleh lebih dari satu orang ulama salaf. Dalam kitab sahihnya Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqiul ardu aflata kabidiha amsal al-ustuwani min al-dhahabi wal-fiddah, fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadha qataltu, wa yaji'ul qati'u fayaqul fi hadha qata'tu rahimi, wa yaji'u as-sariqu fayaqul fi hadha quti'at yadi, thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an." Bumi akan memuntahkan bagian-bagian yang terpendam di dalam perutnya, seperti adanya tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak. Lalu seorang pembunuh akan datang seraya berkata, demi hal ini aku telah membunuh. Kemudian seorang yang memutuskan tali silaturahmi juga berkata, demi hal ini aku telah memutuskan hubungan kekerabatan. Selanjutnya seorang pencuri datang dan berkata, demi hal ini tanganku telah dipotong, kemudian aku meninggalkannya, meninggalkan isi perut bumi itu dan tidak mengambil sesuatu pun darinya. Jadi begini, kita semua ini yang hadir di sini, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dari sifat buruk. Yang hadir di sini, yang bekerja di atas itu, mereka berbuat baik, mereka berbuat jahat, ketika mereka tidak punya niat untuk beribadah kepada Allah, semua itu demi emas dan perak, gitu maksudnya. Si koruptor melakukan itu karena apa? Karena ini. Orang yang membunuh orang lain, apa tujuannya? Karena ini. Pencuri bayi, karena ini juga. Padahal yang dicurinya bayi, tapi tujuannya apa? Emas dan perak. Maka ketika terjadi hari kiamat, tiang-tiang yang besar-besar itu bukan satu, tapi tiang-tiang. Di dalam perut bumi ini ada tiang-tiang yang terbuat dari emas. Nanti akan dilemparkan keluar, dimuntahkan oleh bumi bersama mayat-mayat yang terpendam di dalamnya. Lalu mayat-mayat yang fasik, mencuri, mengambil hak orang akan berkata, gara-gara ini nih aku berbuat salah, itu maksudnya. Gara-gara ini aku membunuh orang, aku mencuri, aku menipu. Demikianlah yang maksud dalam hadis ini. Ya. Kemudian wa qala al-insanu ma laha, dan pada hari itu manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? yakni dia menolak kejadian yang dialami bumi setelah sebelumnya dalam keadaan bulat
tenang dan permanen. Apalagi si pelaku yang melihat hari kiamat ini orang-orang yang dimakmurkan dunianya. Kan nanti tidak ada orang Islam yang melihat kejadian itu kecuali orang kafir. Waktu awal-awal bumi itu goncang. Nah, sebelum bumi itu goncang, orang-orang hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Sampai seorang laki-laki bisa menzinahi 50 orang wanita. Sekarang orang punya selingkuhan 1-2 udah bangga. Pada masa itu 50 orang wanita dizinahi oleh seorang laki-laki. Saking banyaknya wanita yang dia pakai, makanya mereka merasa diri mereka aman-aman saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Istri banyak atau wanita banyak, uang banyak. Bahkan zinanya udah gak zina di dalam rumah, zinanya di jalan-jalan raya. Ada orang yang sedikit baik hati mengatakan, jangan di sini deh, di belakang semak-semak saja. Hanya itu tegurannya. Maka mereka sedang bersenang-senang, mabok, harta melimpah ruah, ya, wanita bermain wanita sembarangan, tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Ya. Maka begitu bumi itu goncang dan mengeluarkan isinya, manusia berkata, mana? Ada apa dengan bumi? Kenapa bumi jadi begini? Nah, itu maksudnya. Ya. Di mana bumi ini berdiri tegak di atas punggungnya. Artinya keadaannya berbalik total. Di mana bumi ini menjadi bergerak dan bergoncang sangat keras. Sebab telah datang perintah dari Allah Ta'ala untuk menimpakan goncangan yang telah disiapkan baginya, yang tidak ada tempat berlindung baginya dari goncangan tersebut. Makanya kalau Anda melihat banyak maksiat di suatu daerah, pasti di situ akan didatangi gempa walaupun bukan hari kiamat. Makanya ke hari kiamat nanti yang bermaksiat bukan satu tempat saja, tapi seluruh dunia. Makanya gempanya seluruh dunia. Ya, kita sudah pernah melihat kejadian Donggala, kejadian di Aceh, tsunami, kejadian-kejadian yang begitu luar biasa dahsyatnya. Kejadian di Lombok, itu di tempat-tempat yang dimana maksiat itu dibiarkan. Makanya Aisyah pernah berkata tentang kondisi bumi. Ditanya oleh Anas bin Malik, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kenapa terjadi banyak gempa hari-hari ini? Itu di zaman Aisyah, setelah peninggalan Rasulullah SAW. Anas bertanya, di sebagian belahan bumi ada terjadi banyak gempa. Aisyah mengatakan, idza istaba'u zina wa syaribal khumur wa darabu fil ma'azif qala Allah Ta'ala lil ardi tazalzali. Kata Aisyah, apabila zina sudah dibiarkan, kemudian khamar dihalalkan, kemudian mereka sambil bermain musik, memukul alat-alat musik, maka Allah berkata kepada bumi, tazalzali, silakan kau goncang. Jadi perintahnya ada perintah permanen, ada perintah sesekali, yaitu yang kita rasakan ada gempa, itu perintah dari Allah. Sehebat apapun BMKG memprediksi ini gempa atau tidak, kalau Allah sudah perintahkan tetap gempa. Akhirnya terjadi. Dan acara-acara kemaksiatan itulah yang mengundangnya. Makanya di akhir zaman sudah tidak ada orang baik, sehingga gempanya bukan di satu tempat, tapi di seluruh dunia, sehingga gempanya melenyapkan bumi ini. Bukan menghancurkan ada bekasnya,
tapi lenyap dan hilang. Maka manusia berkata pada saat itu, malaha, ada apa dengannya? Bumi telah mendapatkan perintah dari Allah untuk goncang. Kemudian bumi akan mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya, yang terdiri dari mayat-mayat, dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang hidup terakhir. Dan pada saat itu orang-orang mengingkari, mereka terkejut dengan kejadian itu, serta berubahnya bumi dan langit tidak seperti biasanya. Mereka semua akan tampak di hadapan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maka setelah itu kan terjadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Terjadilah pergantian bumi pada hari itu dengan bumi yang lain, dan langit dengan langit yang lain. Semua manusia digiring untuk menghadap kepada Allah. Wa barazu lillah, menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Selain itu, pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan tentang berita yang terjadi di atasnya. Sekarang Anda duduk di masjid ini. Tempat Anda duduk ini akan memberitakan tentang keberadaan Anda di sini. Tadi ada sholat zuhur di masjid ini. Bumi yang Anda pakai sholat ini akan bercerita di hadapan Allah, bahkan di hadapan Anda sendiri. Mudah-mudahan bumi selalu menceritakan kebaikan kita di hadapan Allah. Tapi yang tragis ketika kita menggunakan tempat di bumi ini untuk berbuat maksiat, bagaimana ceritanya nanti? Tentu manusia akan malu dengan itu. Disebutkan tentang ayat yang mulia ini, maksudnya dia membicarakan apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang berada di atasnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari seorang guru yang bernama Ibrahim. Dia mengatakan, Ibnu Mubarak memberitahu kepada kami, Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, At-Tirmidzi, Abu Abdurrahman dan An-Nasa'i, dan lafaz ini memiliki miliknya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW membacakan ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lalu beliau bertanya, apakah kalian mengetahui apa berita yang disampaikan bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya beritanya adalah dia bersaksi bagi setiap hamba, laki-laki maupun wanita, atas apa yang mereka telah kerjakan di atas bumi ini. Bumi akan dia akan mengatakan, dia mengerjakan ini dan itu pada hari ini dan itu. Demikian itulah beritanya. Kemudian Tirmidzi mengatakan ini merupakan hadis hasan sahih gharib. Jadi dalam hadis ini disebutkan tafsir bagaimana bumi bercerita tentang kabar yang ada di atasnya. Itu dia menceritakan semua gerak-gerik manusia yang ada di bumi. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Ketika orang-orang berbuat buruk tidak mau menerima persaksian bumi, baru nanti disuruh tubuhnya sendiri yang berbicara. Tapi di sini kita masih bercerita tentang persaksian bumi ini. Bi anna rabbaka auha laha, karena Rabbmu telah memberikannya kemampuan untuk berbicara. Karena sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu, yaitu berbicara. Kalimat auha laha atau auha ilaiha, wahalaha dan waha ilaiha adalah satu, yaitu mewahyukan kepadanya. Demikian pula Ibnu Abbas mengatakan auha laha adalah sama dengan auha ilaiha.
Yaitu memberi wahyu kepada gunung, kepada bumi agar berbicara. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, masih berkaitan dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. yakni Rabb mereka berkata kepadanya, katakanlah, maka bumi itu pun berkata. Mujahid mengatakan auhalaha, ini Allah memerintahkannya. Demikian juga Al-Quradhi mengatakan Allah memerintahkannya untuk membelah diri, karena dia juga membela dirinya bumi itu, bahwa yang melakukan maksiat itu bukan bumi tapi manusia. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan beragam atau bermacam-macam. Maksudnya mereka menentang terhadap keberadaan hisab dalam keadaan yang beragam, yakni bermacam-macam dan beraneka ragam antara sengsara dan bahagia. Ada yang diperintahkan masuk surga dan ada pula yang diperintahkan masuk neraka. Jadi manusia itu di hari kiamat akan berada dalam keadaan yang berbeda-beda. Sebagaimana di dunia ini manusia berada dalam keadaan yang berbeda-beda ketika menghadapi keyakinan yang bernama beriman kepada hari kiamat. Kan ada orang yang beriman, ada yang tidak. Ada orang yang setengah iman, ada yang sempurna. Contoh, ada orang beriman dengan hari kiamat seperti Yahudi. Yahudi itu beriman dengan hari kiamat, beriman kepada surga dan neraka. Hanya saja keimanan mereka dibangun di atas apa kata mereka. Kami masuk neraka, iya kata Yahudi, tapi cuma 10 hari. Sisanya untuk orang-orang Islam. Ini namanya beriman sesuai dengan kemaluan mereka. Orang Hindu, mereka beriman kepada hari kiamat. Makanya dalam ajaran Hindu ada yang dinamakan dengan alam nirwana. Sampai ada perumahan nirwana kan? Nirwana itu alam akhirat berupa surga. Dan untuk masuk surga itu orang-orang Hindu melakukan itu? Pertama dibakar. Kedua, adanya proses sirkulasi ruh supaya ruh yang masuk surga ini jadi ruh yang suci. Makanya orang Hindu Brahman itu punya keyakinan acara 40 hari, 7 hari, 40 hari sampai 100 hari. Karena dengan dasar keyakinan tadi, ruh tidak boleh pindah langsung ke alam nirwana gitu. Tapi ini pun keyakinan setengah-setengah, karena tidak pernah berbicara tentang neraka. Demikian juga orang-orang Nasrani. Maka oleh karena itu, sebagaimana manusia di dunia ini menyikapi hari kiamat itu beragam adanya, maka pada saat itu pula keadaan mereka juga bermacam-macam. Yang kemudian kembali kepada dua keadaan. Kelompok pertama ada yang ke surga, kelompok kedua ada yang ke neraka. Iya, ada kelompok ketiga, namanya Ashabul A'raf. Mereka tidak masuk surga, tidak juga disiksa di neraka, tapi mereka berada di satu tempat yang bernama Al-A'raf. Ya. Al-A'raf itu nanti antum baca di surah Al-A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun. Di atas A'raf itu ada sekelompok laki-laki. Mereka adalah pemuda-pemuda yang mati syahid di jalan Allah, namun pergi jihad tanpa izin orang tua. Gara-gara tidak izin sama orang tua, terhalangi masuk surga. Gara-gara mati syahid, tidak masuk neraka. Ya. Tapi akhirnya pun tetap finishnya
ke surga orang-orang ini. Sehingga finish akhir kehidupan manusia adalah surga dan neraka. Maka disebutkan yasdurun nasu ashtata. Orang kafir pun ketika muncul beragam juga. Karena ketika berdiri di hadapan di yaumul mahsyar nanti, semua orang menanti sesembahannya. Ada yang didatangi patung, mereka ikuti patung. Ada yang didatangi matahari, mereka ikut matahari. Ada yang didatangi oleh syaitan, mereka ikut syaitan itu sendiri. Apa saja yang disembah oleh orang di dunia ini, itu yang akan diikutinya nanti dari kiamat. Sehingga keberadaan orang kafir itu beragam juga. Setelah semua orang menempati Tuhannya masing-masing yang mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada pengikutnya, yang tersisa hanya orang Islam. Orang Islam dan orang munafik. Di mahsyar ini kita belum berbicara masuk surga dan neraka. Di saat yang tersisa hanya orang Islam, maka Allah ingin memisahkan antara orang kafir dan orang Islam dengan cara menampakkan betisnya yang mulia, agar orang-orang yang belajar agama tahu bahwa Allah dikenal dengan betisnya pada hari kiamat nanti. Sehingga orang-orang Islam yang rajin sholat, mereka semuanya sujud. Ketahuan munafiknya ketika punggung mereka tidak bisa sujud. Itulah keadaan yang bermacam-macam. Keadaan inilah yang ditakuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Rabb, jangan kau hinakan aku di saat manusia dibangkitkan. Pada saat itu harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang salim. Ini perkataan Nabi Ibrahim. Karena keadaan yang begitu beragam tadi. Dan orang Islam pun beragam keadaannya ketika dihisab. Ada yang dihisab dengan mudah, ada yang tidak dihisab sama sekali, ada yang dihisab dengan hisab yang berat. Setelah dihisab pun, mereka yang berat hisabnya ini beragam lagi keadaannya. Ada yang dapat syafaat lalu dimasukkan ke surga, ada yang tidak dapat syafaat kecuali harus dimasukkan dulu ke neraka. Ada yang dengan rahmat Allah dia bisa mengandalkan satu amal sehingga dia masuk surga. Maka kalau sekarang antum punya amal yang mudah dilakukan, rutinkan saja. Siapa tahu itu akan apa? Menjadi saksi di hadapan Allah. Sering datang ke rumah orang tua, nelpon orang tua. Walaupun amal kita yang lain mungkin tidak bisa diandalkan, mudah-mudahan itu jadi andalan. Ada orang tidak begitu rajin beribadah sunnah, tapi dia tidak hasad, tidak dengki, tidak menggibah orang, tidak mengadu domba, masuk surga dengan itu. Bahkan ada bapak-bapak yang hampir dimasukkan ke neraka gara-gara dia menyuruh anak-anaknya membakar jasadnya waktu di dunia. Kata dia kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, dosa bapamu terlalu besar. Bapamu ini takut disiksa oleh Allah. Maka kalau bapamu mati nanti, supaya bapak tidak disiksa, bakar jasad ini supaya tidak dibangkitkan oleh Allah. Ternyata dia terheran-heran hari kiamat nanti. Tubuh yang telah berkubang tanah dan jadi debu tadi, Allah kumpulkan sedikit-sedikit sehingga terbentuklah badannya. Allah bertanya, kenapa kau lakukan itu? Dia menjawab, aku takut kepada siksaan. Tapi dia lupa kalau Allah itu mampu mengumpulkan jasadnya. Dengan sebab takut dia kepada Allah, maka orang ini pun diampuni Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah remehkan amal, karena kita ini akan berbeda-beda waktu bangkit di hari kiamat nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala punya alasan. Bahkan saya pernah mendengar penjelasan salah seorang ulama, dia mengatakan semua orang akan dicarikan oleh Allah alasan agar dia masuk surga, kecuali pelaku kemusyrikan.
Allah tidak suka dengan mereka. Walaupun berbuat baik, tapi kalau musyrik, Allah tidak carikan alasan. Tapi kalau dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, tidak kufur, ya sebagai manusia siapa yang tidak berbuat salah? Siapa yang tidak keliru? Maka nanti Allah akan cari alasan, cari tahu. Dan dia maha tahu. Amal andalan apa yang bisa dijadikan sebagai alasan agar hamba ini tidak jadi disiksa. Ada yang gara-gara berbuat baik kepada tetangga, dia selamat. Ada yang gara-gara memberi minum seekor anjing, dia selamat. Ada yang subhanallah yang berbakti kepada orang tua, dia selamat. Ya. Sebaliknya ada orang gara-gara hal kecil dia masuk neraka. Contoh siapa? Wanita yang mengurung kucing. Terus pernah dengar gak hadis itu? Nah, antum nanti dikurung oleh istri di rumah pakai hadis ini. Gimana caranya? Istriku, pernah dengar gak hadis tentang mengurung kucing? Pernah. Kemana wanita itu? Masuk neraka. Lalu bagaimana jika engkau mengurung aku yang lebih berharga dari kucing? Nah, ini harus disampaikan pada istri kita. Mau touring dilarang, mau mancing dilarang, sama aja engkau mengurung seperti apa? Kucing. Yang mengurung kucing aja neraka, apalagi yang mengurung suami. Taib, itu sekedar selayang pandang saja. Manusia akan berada dalam keadaan yang berbeda-beda. Untuk apa? Liyarau a'malahum. Tujuannya agar mereka melihat amal perbuatan mereka, menjadi saksi atas amal mereka, supaya mereka mengetahui dan juga diberi balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia, baik dalam bentuk kebaikan maupun keburukan. Oleh karena itu, dia berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-khairu li thalathatin, li rajulin ajrun, wa li rajulin sitrun, wa ala rajulin wizrun. Amma alladhi lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillah, fa'atala tiyalaha fi marjin aw rawdatin, fama asabat fi tiyaliha, dhalika fil marji wal rawdah, kana lahu hasanat, walau annaha qata'at tiyalaha fastannat sharafan aw sharafaini, kanat atharuha wa arwathuha hasanatin lahu, walau annaha marrat binahrin fasharibat minhu walam yarid an tasqiya bihi, kana dhalika hasanatin lahu, wa hiya lidzalika ar-rajul ajrun, wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan wa lam yansa haqqa Allah fi riqabiha wa la dhuhuriha fa hiya lahu sitrun, wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa nawa'an fa hiya ala dhalika wizrun." Ya, hadis yang peringatkan kita. Kuda itu untuk 3 orang saja. Maksudnya kendaraan bagus itu biasanya dipegang oleh 3 kelompok orang. Bagi kelompok yang pertama, seorang memiliki kuda dan itu menjadi pahala baginya. Bagi seorang lagi akan menjadi penutup, maksudnya akan menutup mata manusia dari kefakirannya. Yang ketiga, orang mengikat kuda atau kendaraan bagus yang menyebabkan dia dosa. Bagaimana penjelasannya? Nabi mengatakan, adapun orang yang mendapat pahala dari kudanya adalah orang yang mengikat kuda itu di jalan Allah, lalu dia membiarkannya di tempat pengembalaan atau taman dalam waktu yang lama. Maka apa yang terjadi selama masa pengembalaannya di tempat pengembalaan dan taman itu, maka dia akan menjadi kebaikan baginya. Dan jika dia menghentikan masa pengembalaannya lalu kuda itu melangkah 1 atau 2 langkah, maka jejak kaki
dan juga kotorannya akan menjadi kebaikan bagi orang tadi. Dan jika kuda itu menyeberangi sungai, lalu ia minum air dari sungai tersebut, maka yang demikian itu menjadi kebaikan bagi pemilik kuda itu. Dan kuda itu pun bagi orang tersebut adalah pahala. Jadi dia niat beli kuda atau beli kendaraan untuk berjuang di jalan Allah, entah berjihad, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, atau yang lainnya. Kemudian ada orang yang mengikat kudanya, kelompok kedua, untuk memperkaya diri dan demi kehormatan diri, tetapi dia tidak lupa dengan hak Allah dalam pemeliharaannya. Maka kudanya itu menjadi satar. Satar itu yang menutupi aib dan kekurangannya. Antum beli mobil, kan ada nih istilah, apa istilah orang-orang bisnis ini, pakai barang mewah untuk ketemu kolega supaya tidak kelihatan apa? Susah. Apa namanya? Flexing. Ya, flexing kata dia. Ya, supaya dia bisa lancar bisnisnya, agar tidak kelihatan susah dan hanya sekedar itu. Maka yang dia pakai tadi akan menutup kekurangannya. Ya, ada juga orang pakai bagian bagus supaya dia tidak dikasihani orang, takutnya suatu hari nanti dia terbiasa meminta-minta. Ini juga bagus. Tetapi yang pertama lebih besar utamanya. Apapun yang terjadi pada kendaraannya, maka dia tetap dapat pahala. Yang ketiga, orang yang mengikat kuda untuk bersombong saja, untuk memperlihatkan dirinya itu sombong, angkuh atau ria, maka kendaraannya menjadi dosa. Dan ini pun akan dihisab nanti di hari kiamat. Makanya orang-orang yang punya mobil mewah, kalau mau dipakai di towing dulu, ke tol, nggak ada gunanya. Mau dibawa ke pasar nggak bisa, kecuali hanya untuk apa? Bersombong-sombong. Karena memang kendaraan itu begitu, semakin mewah semakin tidak berguna. Coba antum lihat, kalau orang punya mobil Pajero itu saya katakan bukan mobil mewah, ya mobil pakaian orang yang biasa-biasa saja, walaupun saya tidak mampu membelinya. Orang kalau mau ke pasar dia pakai Pajero-nya atau pakai motor Mio. Atau ada orang punya mobil mewah, dia tidak bisa untuk mengangkut sayur ketika dia memaksakan diri membelinya, padahal dia seorang petani. Oleh karena itu, ketika membeli kendaraan yang bagus, lihat kegunaannya untuk apa. Kalau tidak berguna, ngapain disimpan di rumah hanya untuk bersombong-sombong? Dan itu hanya akan meresahkan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang keledai, maka beliau bersabda, "Ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhihi al-ayatil faddah al-jami'ah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Rasulullah pernah ditanya tentang keledai. Beliau mengatakan, Allah tidak menurunkan ayat apapun tentang kendaraan ini kecuali ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya, apapun yang dilakukan dengan keledai itu, baik ataupun buruk, dia akan mendatangkan balasan masing-masing. Inilah yang harus kita pahami dari surat ini. Surat yang mulia ini berbicara tentang kengerian hari kiamat. Kemudian berbicara tentang keadaan bumi, bagaimana goncangnya yang luar biasa dan manusia merasa terheran-heran, sehingga timbul pertanyaan, ada apa dengan bumi? Ketiga, di dalam ayat-ayat ini terdapat cerita bahwa bumi itu akan mengabarkan atau mengeluarkan isinya, baik emas, perak, atau mayat-mayat. Emas yang selama ini kita perebutkan ternyata masih banyak di bawah bumi sana. Masih banyak. Dan ternyata Allah akan keluarkan nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa ketika banyak bermunculan titik-titik yang di situ banyak emasnya, maka pada saat itu
hari kiamat semakin mendekat. Karena emas itu ketika terjadi panas di bawahnya dia akan naik. Dia akan naik. Dan hari ini gampang orang cari emas. Kalau antum mau berprofesi cari emas ilegal, gampang. Di daerah saya sana banyak sekali. Bahkan di kebunnya ada sebagian orang di kebunnya bisa dapat emas di kebunnya. Tinggal dia gali berapa puluh meter dapat emas. Ya. Cuman yang tidak mereka dapatkan adalah emas kur. Karena sudah ke Jakarta. Iya, emas kurnya ke Jakarta. Baik, ini mengenai keadaan bumi. Ketika Allah katakan akan keluar emas nanti, berarti itu puncaknya. Nah, ketika terjadi sekarang ini banyak titik-titik emas, nah itu menunjukkan hari kiamat sudah mendekat. Ya. Di antara isi surat ini pun Allah menceritakan bahwa bumi jadi saksi. Kita ini akan disaksikan oleh bumi tempat kita berpijak ini. Kemudian bumi ini mendapat perintah dari Allah. Dia tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan juga goncang, kecuali setelah dia mendapat perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam surat ini dijelaskan tentang keberagaman dan kebermacam-macamnya manusia ketika di mahsyar. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik pun beragam dengan bermacam-macam keadaannya. Dan semua akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yaitu baik dan buruk itu sedikit maupun banyak akan dihisab juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita pada yaumul hisab nanti.